يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hidup di era saat ini memang suatu perjuangan untuk bisa istiqomah di jalan salafus saleh. Ibarat menggenggam bara api yang begitu banyak ujiannya. Berkumpul dengan orang-orang saleh pun diterpa dengan berbagai ujian. Di mana image orang-orang saleh itu di masa sekarang sudah dianggap jelek, dicap teroris, dikatakan radikal, terlalu ekstrim, dan lain sebagainya. Lalu bagaimana kita selaku penuntut ilmu mengokohkan hati untuk bisa istiqamah dan tanggapan kita terhadap image yang sudah terlanjur jelek di masyarakat. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, ini memang ujian bagi umat Islam. Di negeri kaum muslimin ini sendiri, orang Islam bahkan menganggap orang Islam yang mengamalkan ajaran Nabi SAW sebagai teroris. Ya. Nah, coba kita mau jujur sedikit. Ini pengaruh media. Saya ingin tanya, teroris itu artinya orang yang membuat orang lain ketakutan. Berapa yang mati oleh bom atom Amerika di Jepang dulu? Lebih besar mana? Kenapa enggak disebut teroris? Baik. Kemudian apakah Islam membenarkan ajaran bom bunuh diri? Tidak sama sekali. Tidak ada dalam Islam yang namanya ajaran bom syahid, tidak ada. Ya. Ini dusta atas nama Islam. Islam tidak mengajarkan bom bunuh diri. Walaupun pelakunya muslim, tapi bukan representasi dari Islam itu sendiri. Makanya para ulama kita sudah menjelaskan, para sahabat radhiyallahu anhum sudah menjelaskan bahwa perbuatan-perbuatan yang menyimpang dari sunnah itu bukanlah bagian dari Islam. Misalnya, saya menentang penguasa, demo, keluar, bukan dari ajaran Islam. Bukan dari ajaran Islam. Tidak satu pun Nabi SAW menyuruh kita dalam hadis-hadis beliau untuk menentang penguasa yang zalim. Yang beliau perintahkan sabar atas kezaliman penguasa. Oh, ini beratnya. Nah, orang-orang yang melakukan perbuatan seperti ini hanya sangat sedikit sekali, ya. Dan dia tidak sedang mengamalkan ajaran Islam. Lalu kenapa orang yang mengamalkan Islam yang dituduh? Karena memang orang-orang kafir itu memusuhi Islam dan kaum muslimin. Maka mereka sebarkan di media bahwa ini adalah teroris. Kalau sudah kalimat teroris pasti terbayang umat Islam. Hitler itu berapa juta orang dia bunuh? Kenapa enggak disebut orang Jerman itu teroris semua? Stalin itu 20 juta rakyatnya dia bantai. Tahu Stalin itu? Ya. Kenapa dia tidak disebut teroris? Ya. Ini cap yang tidak adil. Makanya kita sebagai penuntut ilmu, belajarlah Islam itu secara kafah. Kalau kita sudah mengenal sunnah Nabi SAW, robah akhlak kita. Jangan terbalik, setelah mengaji jadi kasar. Dulunya patuh pada orang tua, setelah mengaji sunnah jadi melawan. Bukan seperti itu. Nabi Muhammad SAW 40 tahun, ya, sebelum menjadi Rasul, selama 40 tahun beliau terkenal berakhlak mulia. Iya apa iya? Iya kan? Beliau disebut apa? Sebelum menjadi Rasul, Al-Amin.
Beliau terkenal amanah, jujur, gak pernah berdusta, santun, tutur katanya lemah lembut. Ya. Apalagi setelah menjadi Rasul. Adalah aneh seorang penuntut ilmu setelah mengenal sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lalu dia berperilaku sebaliknya, kasar, tidak menyapa, salam orang tidak dijawab, ya, kepada orang tua melawan, istrinya dikau-kau saja, belanja enggak dikasih. Memberi belanja istri itu termasuk sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak? Iya. Ada yang seperti itu. Ya, jadi bukan Islamnya sebenarnya. Maka kita perlu mempelajari Islam secara kafah. Dan kita tunjukkan akhlak yang mulia, adab yang santun, ya, tanpa menggadaikan ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Image yang buruk ini tidak akan bisa kita hapus hanya dengan melamun. Berbuat, Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT. Adapun orang yang memusuhi pasti akan selalu ada. Ya. Saya waktu dulu pernah, ya, soal jenggot ini. Saya naik bis dari Jawa, masih di bawah tahun 2000 kalau nggak salah, atau tahun 2000-an awal-awal. Tahun 2002. Lalu anak muda di samping saya duduk di bis bilang, "Dah, hati-hati dah." Kenapa? Batu. Wah, teroris. Woi. Dah, cem. Ya, waktu itu kan terkenal yang bom Bali, ya, bom Bali. Saya katakan, lihat pelaku bom Bali itu tidak berjenggot, justru seperti engkau inilah harus diwaspadai. Kapan mereka berjenggot? Setelah ditangkap di penjara. Coba kita kalau jujur lihat, kapan mereka mulai pelihara jenggot? Setelah di penjara. Kalau hanya ini menjadi ciri teroris, ternyata terorisnya tidak berjenggot. Lalu apa kita katakan? Setiap yang tidak berjenggot teroris. Apa begitu? Tidak kan? Kenapa ketika ada yang berjenggot lalu dituduh teroris? Subhanallah. Kalau ada teroris pakai celana jin, lalu kita katakan, boleh kita katakan setiap yang pakai celana jin teroris, begitu? Nah, gunakan akal sehat kita, ya. Dan semoga Allah melindungi kita semuanya. Ya. Maka istiqomah saja, jangan galau. Jangan memilah-milah, ikuti pedoman, jangan keluar dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sabar. Baik, ini pertanyaannya. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana sikap kita apabila ada kebiasaan adat kita menyelisih ajaran yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak akan ditanya di akhirat kenapa tidak mengikuti adat, tapi kita akan ditanya kenapa tidak mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Yang datang ke dalam alam barzah, ke kubur kita nanti setelah kita dikuburkan adalah dua malaikat Allah, bukan orang adat, bukan nenek mama, bukan dubalang, bukan manti. Ya. Allah Ta'ala. Assalamualaikum Ustaz, wajibkah kita bermanhaj salaf dan mohon sampaikan dalilnya Ustaz, jazakallah khair. Ya, wajib. Ya. Kenapa? Karena pemahaman para sahabat telah diridhai. Berarti menyelisih pemahaman para sahabat tidak diridhai. Radhiyallahu anhum wa radu an wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar. Panjang sebenarnya, tapi itu saja jawaban yang singkat.
Assalamualaikum Ustaz, Ana mau bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih banyak kaum muslimin yang belum mengerti sunnah Rasulullah SAW, salah satunya dari segi berpakaian, contohnya jenggot dan celana isbal. Bagaimana cara menjelaskan kepada kaum muslimin yang lain berkaitan bahwa itu harus kita taati. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dakwah itu ada prioritasnya. Prioritaskan dahulu dakwah tauhid. Ya, jangan memulai dengan cabang-cabangnya. Antum prioritaskan dulu zahirnya, enggak akan bisa. Kalau antum ingin orang mentaati Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang meninggalkan judi, meninggalkan narkoba, meninggalkan khamar, meninggalkan zina, meninggalkan korupsi, meninggalkan dosa-dosa, perbaiki akidahnya. Kalau tidak, dakwah antum akan gagal. Karena tidak akan mungkin kita mendakwahi mereka dengan satu persatu. Dakwahi pokoknya, nanti cabangnya akan ikut. Kemudian satu hal yang dilupakan oleh kita bersama, termasuk saya, bahwa kita jarang mendoakan orang yang kita dakwahi. Kita lebih banyak mencela orang yang tidak mau mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Doakan. Sungguh para ikhwan rahimani rahimakumullah, ana merasakan sendiri, ketika kita sudah mendoakan kaum kita, itu Allah berikan hidayah pada siapa saja yang Allah kehendaki. Tidak sedikit orang yang dahulu memusuhi dakwah tauhid dan sunnah, bahkan menghalangi orang untuk hadir kajian, bahkan menghalangi jadwal kajian, menghapus jadwal kajian. Allah memberinya hidayah. Bisa jadi itu adalah pengkabulan dari doa anda. Orang tua kita belum mengikuti, doakan. Jangan sampai celaan kita jauh lebih banyak daripada doa kita untuk mereka. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apabila tanda cinta kepada Allah SWT itu dengan mengikuti atau cinta pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana dengan umat sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Apakah berarti tidak cinta kepada Allah? Bukan. Kalau umat sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dilihat mereka mengikuti Rasul atau Nabi yang diutus kepada mereka apa tidak? Ya, kalau umat sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya mereka sudah mati, ya. Sekarang ini setelah Nabi SAW diutus, maka Nabi SAW adalah Nabi terakhir, penutup para Nabi. Nah, sampai kepada hari kiamat, sampai hari kiamat nanti, semua manusia setelah Nabi SAW diutus diuji dengan ini. Adapun umat sebelumnya, maka diuji dengan para Nabi kepada mereka. Gimana mau nyuruh mereka, "Woi umat sebelumnya, cinta, taatilah Nabi." Enggak bisa. Ya, tentu diuji dengan Nabi yang diutus kepada mereka. Mereka kalau mengikuti Nabi yang diutus kepada mereka atau Rasul yang diutus kepada mereka, maka mereka telah mencintai Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan kedua juga, jika demikian apakah umat sebelum Nabi Muhammad SAW akan masuk surga atau neraka? Tergantung mereka ikut Nabi mereka apa tidak. Nabi Musa alaihissalam, umat beliau yang mengikuti beliau masuk surga, yang menyelisih beliau masuk neraka, selesai. Nabi Ibrahim juga begitu, Nabi Isa juga begitu, ya. Ya. Baik, terima kasih Ustaz, ya, sama-sama, ya. Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana baru mengenal dakwah sunnah dan memiliki pekerjaan, memiliki beberapa orang bawahan atau karyawan. Yang ingin saya tanyakan, satu, apakah ada kewajiban bagi ana menyampaikan dakwah sunnah ini kepada bawahan tersebut? Ya, ada. Sampaikan yang jelas, sampaikan saja. Sedangkan ilmu ana masih sedikit dan takut salah menyampaikan. Sampaikan pokoknya saja. Ya, jangan detailnya. Karena mungkin ilmu belum sampai. Kemudian dua, ana sudah berapa kali ajak karyawan ikut tabligh akbar atau kajian rutin, namun bisa dikatakan tidak ada yang tertarik. Tidak apa-apa. Jangan putus asa. Antum tahu enggak? Kebatilan itu didakwahkan setiap hari, detik demi detik. Sehingga dia bisa merubah pikiran.
Maka kita kalau mendakwahkan suatu kebaikan, jangan bosan. Kalau terus menerus, suatu saat dia akan paham. Jangan sampai kita kalah sabar dibandingkan orang yang mendakwahkan kebatilan. Contoh, saya ingin tanya, iklan. Iklan itu 90% dusta itu. Banyak dustanya. Tapi karena terus kita aja terpengaruh. Pas ke pasar, pas ke minimarket atau ke toko, nampak produk, teringat iklannya. Padahal kita tahu iklannya ini enggak benar. 7 hari gigi putih bersih bersinar. Lah 7 tahun digosok-gosoknya loh. Ya. Sampo anti ketombe, makin disampo makin banyak ketombe. Ya. Begitu. Hilang. Tapi kalau nggak pakai lagi ketombenya, akhirnya kita seumur hidup harus pakai sampo anti ketombe. Kan begitu. Sabun pemutih. Sekian hari kulit Anda putih bersih. Ya. Tidak bisa. Tapi karena terus menerus kita termakan iklan. Nah, kalau kebenaran yang kita dakwakan, harusnya kita juga harus istiqomah. Ajak saja. Belum mau ya tidak apa-apa. Doakan tadi. Ya, apalagi kita pimpinan misalnya, ya, tidak tertarik tidak apa-apa. Ya. Kajian. Siapa tahu suatu saat dari 1000 kali Anda mengajak, 1 kali dia tertarik, kemudian dia istiqomah. Jangan sampai berputus asa dalam mengajak kepada kebaikan. Lah 3 kali mengajak Ustaz nak mu apa dia anseleh. Kita harus lebih sabar karena orang yang mendakwahkan kebenaran harus lebih sabar daripada orang yang mendakwahkan kebatilan. Kebatilan banyak sekali didakwahkan sekarang tiap hari. Ya. Sehingga dianggap lama-lama menjadi hal yang biasa. Pacaran contohnya dianggap biasa. Orang sekarang kalau enggak punya pacar dianggap aneh. Sekarang kita dakwahkan jangan pacaran. Seperti dulu orang-orang tua kita di kampung-kampung itu malu kalau anaknya pacaran. Ya. Seperti di kampung saya ada anaknya SMP dulu. Terus ada yang mengantar dia sekolah, bonceng. Ini imbaunya. Anak iyo. K7 je nak ambo. Kok K7 tak bisa tekai ko dah? Imbau nenek mama orang kaya. Wah imbau sekali pengulu. Begitu. Inilah nampak anaknya dibonceng laki-laki tak bisa dah kau. Kenapa sekarang berubah? Karena kebatilan terus diperlihatkan, dibiarkan. Akhirnya orang menganggap biasa. Malah yang enggak pacaran dianggap aneh sekarang. Balikkan. Dengan apa? Dengan terus bersabar mendakwahkan kebenaran ini. Sehingga akan berubah kembali. Ya. Jadi 2 atau 3 kali enggak apa-apa. Sebab anda juga punya tanggung jawab utama mendakwahi keluarga anda. Dakwahi keluarga dan doakan keluarga. Dakwahi anggota dan doakan mereka. Ya, dengan sabar. Bahkan keluarga kita pun belum tentu mau. Ya, belum tentu mau. Istri kita atau suami kita, anak kita belum tentu. Dakwahi saja dengan sabar. Kita lebih wajib bersabar daripada ahlul batil, daripada orang yang mendakwahkan kebatilan. Jangan berhenti sekali, 2 kali, 5 kali, 10 kali, tidak. Ya, terus lanjutkan. Ini pertanyaan yang juga bagus. Assalamualaikum. Menulis salam itu lengkap-lengkap. Singkat saja. Assalamualaikum sudah. Jadi ASWW. Ini ASS itu bahasa Inggris. ASS lihat di kamus Inggris apa artinya. Maaf ini yang daging untuk duduk ini nih. Yang di belakang tubuh kita ini. Jadi salam itu lengkap-lengkap. Atau enggak usah ditulis juga enggak apa-apa. Enggak salam juga enggak apa-apa. InsyaAllah kalau perlu jawab kita jawab. Assalamualaikum. Maka saya biasakan di WA, di SMS atau apa, nulis jawab salam itu selalu lengkap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak apa-apa, dapat pahala.
daripada awewe ya. Kewajiban untuk mengikuti Rasulullah SAW apakah secara keseluruhan? Iya. Ya. Sementara kita tidak mampu lagi untuk menghafal doa-doa ini. Jadi secara umum iya. Tapi apakah kita harus membaca semua doa yang diajarkan Nabi SAW? Tidak. Misalnya doa zikir pagi petang. Zikir pagi petang. Salah satu saja boleh. Semua juga boleh. Ya. Tapi jangan tukar. Wah, saya tidak suka zikir pagi petang dari Nabi ini. Ada zikir dari guru saya lebih dahsyat. Wah, katanya dengan ini bisa menghilang. Wah. Kalau cara menghilang itu gampang. Lihat orang yang tidak bayar hutang. Itu dia malam-malam menghilang itu. Ya. Banyak yang menghilang tuh. Kalau ingin menghilang, berhutang saja banyak-banyak. Nanti Anda akan menghilang insyaAllah. Ya. Jadi sunnah Nabi SAW. Ya. Ada keringanan. Jangan tinggalkan sunnah. Zikir pagi petang. Enggak hafal semua. Satu saja bisa. Ayat kursi hafal mudah. Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, mudah. Semuanya saya punya waktu baca semua, silakan. Ya. Tapi jangan keluar dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pilih salah satu. Ya tidak menghafal. Antum kalau tidak hafal doanya, bolehkah dengan membacanya dengan niat berzikir? Boleh. Misalnya antum udah Ustaz Aki sudah mulai soak, ya, hamba ambil buku zikirnya, baca dengan niat berzikir, selesai. Enggak harus hafal, ya, tidak harus hafal, nanti capek sendiri. Ya, betul. Baik, ayat Al-Quran dan lain-lain penjelasan petunjuk Ustaz. Barakallahu. Baik, pertanyaan ini satu, bagaimana cara mentaati Rasulullah SAW dengan baik dan sungguh-sungguh, ya, dengan ilmu. Bagaimana berilmu dengan belajar? Bagaimana belajar menghadiri majelis ini? Lalu kita akan tahu mana sunnah-sunnah Nabi SAW. Kalau kita enggak punya ilmu tentang mana yang sunnah, mana yang bukan, maka kita enggak akan bisa mentaati Nabi SAW. Kalau hadir majelis ilmu sekali setahun, sekali sebulan, bagaimana mau tahu? Ya kan? Atau hanya hadir spesialis tabligh akbar hadir, kajian rutin tidak hadir. Kenapa kajian rutin tidak hadir? Ustaznya enggak enak. Itu bukan sunnah itu. Sunnah Nabi SAW bukan diukur dari enak tidak enaknya ustaz. Ya. Ini perilaku fan selebriti. Kalau artis di ibu kota datang dia. Ini enggak boleh. Kita enggak boleh memperlakukan para ustaz, para ulama seperti ini. Kalau kita mencintai Al-Quran dan Sunnah, siapapun ustaz yang mendakwahkan Al-Quran dan Sunnah, ya, yang sesuai dengan pemahaman as-salafus saleh, kita akan ikut. Walaupun ustaznya ada yang tenang aja, diam saja, dia kayak membaca saja. Selama dia menyampaikan Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para sahabat, ambil. Ya, gitu. Saya pernah bahkan memarahi kawan-kawan karena pilih-pilih ustaz. Ya, terus terang ya, saya kumpulkan lalu saya memarahi. Antum katanya mencintai Al-Quran dan Sunnah. Ustaz ini menyampaikan Al-Quran dan Sunnah, antum enggak suka. Berarti antum tidak mencintai Al-Quran dan Sunnah. Karena tidak ada. Ya. Jadi hadir ke majelis ilmu. Apalagi ustaz-ustaz juga ada di sini kajian rutin tadi diumumkan panitia. Hadiri kajian rutin itu. Kalau perlu kajian rutin ini seperti ini jamaahnya. Baik, kedua, apakah dosa masa lalu menjadi penghalang bagi kita untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah? Kalau kita tidak bertobat darinya, iya. Maka bertobatlah, Allah pasti mengampuni. Kemudian at-taibu minadz dzambi kaman la dzambalah. Kata Nabi SAW, orang yang bertobat dari dosa seperti orang yang tidak berdosa. Maka tidak boleh kita kalau sudah bertobat, orang lain tidak boleh mengungkit dosa dia. Misalnya ada orang bertobat dari dosa, lalu dia mulai mendakwahkan sunnah ini. Lalu orang yang didakwah,
Angku mentang-mentang dah jadi buya kini dulu tak boleh. Karena dosa dia yang terdahulu dia telah bertobat dan Allah telah mengampuninya. Sementara anda justru membuat dosa sendiri dengan mengungkit masa lalunya. Tak boleh kita menolak dakwah orang kalau dia telah bertobat dari dosanya yang telah berlalu. Maka bertobat, maka Allah akan mengampuni dosa anda dan anda akan kembali bersih seperti orang yang tidak berdosa. Masya Allah.